Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan membahas satu tema self-doubt, keraguan diri. Saudara, sebelumnya saya ingin mengutip nasihat orang-orang bijak tentang bagaimana hidup itu sebaiknya dijalani. Orang-orang di Jawa Tengah, saudara, akrab dengan istilah sakmadyo, madya. Madya itu artinya tengah. Hidup itu sebaiknya dijalani dengan sakmadyo, di tengah-tengah saja. Jangan terlalu ekstrim. Ekstrim ke sana, terlalu ekstrim ke sini. Hanya saudara, bahwa dalam perjalanannya ternyata istilah ini memang kurang dipahami. Apa maksudnya? Tapi lebih dipahami sebagai satu sikap yang tak jelas, satu sikap yang tak berpendirian, yang kadang-kadang kalau dikaitkan dengan Alkitab itu sebagai satu sikap yang suam-suam kuku. Sekarang coba kalau kita diperhadapkan pada dua istilah seperti ini, saudara, mana yang kira-kira saudara akan pilih? Berani atau takut? Kebetulan keduanya sama-sama jelas ya. Berani atau takut? Saya yakin saudara-saudara kecenderungan kita akan memilih berani. Ya. Tapi tunggu dulu, berani meskipun itu jelas juga belum tentu menjadi sikap yang tepat. Berani bisa juga artinya apa? Dekat dengan nekat. Berani juga bisa berarti ngawur. Berani juga bisa tidak berpikir panjang. Nah, sebaliknya saudara-saudara, takut. Takut bisa sangat positif. Dalam hal tertentu. Karena kalau orang masih ada rasa takut, berarti dia masih mempunyai pertimbangan. Dia masih mempunyai perhitungan. Dia tidak gegabah dan lain sebagainya. Tetapi kalau takut itu kita anggap baik ketimbang berani, tunggu dulu juga. Kadang takut juga bisa sangat dekat dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, dan membuat kita menjadi orang-orang yang pasif. Nah, pertanyaannya, jadi sikap mana yang tepat? Nah, disinilah saudara sebenarnya arti sakmadyo itu. Sikap yang sewajarnya, sikap yang proporsional. Berani itu diperlukan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak. Namun takut juga diperlukan. Sehingga dalam bertindak itu kita bisa berhati-hati. Jadi diperlukan keberanian sekaligus ketakutan yang proporsional. Nah, begitu juga saudara kalau saat ini kita bicara tentang keraguan diri, self-doubt. Hampir pasti saudara-saudara yang namanya ragu itu kita anggap sebagai satu sikap yang tidak tepat, bukan? Sikap yang seharusnya kita miliki itu adalah yakin, percaya. Itu sebabnya saudara kita sering menafikan sikap Thomas yang meragukan Yesus saat Yesus menampakkan diri usai kebangkitannya. Itu sebabnya pula kita sering mempertanyakan Petrus yang tenggelam saat dia mulai ragu manakala angin mulai berhembus. Nah, namun saudara-saudara, dari pengalaman kita belajar, percaya berlebihan ternyata bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tidak realistis. Yakin berlebihan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tanpa sadar kita memaksa Tuhan untuk menunjukkan kuasanya dan melakukan apa yang kita minta atau apa yang kita harapkan. Namun kita juga sadar, tidak berarti pula kita harus menjadi orang yang serba meragukan. Saat kita selalu ragu, kita seperti orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Saat kita selalu ragu, kita menjadi orang yang tidak punya keyakinan bahwa dalam hal-hal tertentu, kita sebenarnya diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan, diperlengkapi Tuhan dengan kebisaan, tetapi yang seringkali kita tidak gunakan. Maka, saudara-saudara, baik percaya dan ragu, keduanya diperlukan asal proporsional. Sebagaimana percaya itu diperlukan supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak selalu menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Sebaliknya kita selalu punya pengharapan itu. Namun keraguan juga diperlukan agar kita bisa menguji apa yang kita percaya. Sehingga kita
Ketika kita telah menjadi percaya, kita telah melalui satu proses yang meragukan, yang menyaksikan, yang akhirnya kita menjadi kuat berpegang. Dan tidak lagi dikuasai oleh kebimbangan. Thomas ragu, dia menyaksikan, karena dia ingin memastikan kebenaran. Dan lihatlah saudara-saudara, setelah dia akhirnya bisa mempercayai, Thomas menjadi murid Kristus yang sangat setia. Hidup dan matinya menunjukkan hal itu. Menurut tradisi, Thomas mati sebagai martir dalam penginjilannya di India, saudara-saudara. Nah, saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang kita alami hari ini, mungkin ada kenyataan-kenyataan yang tidak dengan mudah kita bisa menaruh percaya kita kepada karya Allah. Mungkin ada kebimbangan, mungkin ada keraguan. Namun biarlah keraguan itu tetap berjalan dengan proporsional. Jangan berlebihan, yang membuat kita menjadi tidak berdaya karena hilangnya pengharapan itu. Biarlah keraguan itu bisa terus berproses dengan kita menggumuli, dengan kita terus berusaha mencari jawab, dengan kita terus belajar untuk memaknai, sehingga kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu merupakan hal yang pasti. Saudara-saudara, sampai di sini kita bertemu. Kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.